Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Sahabat Biozone, pada video ini kita akan ulas mengenai struktur dari anatomi batang. Artinya, kita tidak membahas mengenai luar dari batang, tapi kita akan kaji struktur dalamnya, bagaimana batang ini tersusun. Nah, secara garis besar, struktur anatomi batang itu terdiri 3 bagian pokok. Yang pertama ada epidermis, kemudian korteks, dan juga stele. Di mana di dalam stele itu ada berkas pengangkut, ada empulur, perikambium, termasuk juga ada jari-jari empulur. Nah, jadi pada video ini kita akan bahas mengenai bagian-bagian daripada batang ini secara anatomi. Nah, secara anatomi, bagian pokok dari batang, yang pertama ada epidermis. Epidermis ini merupakan selaput sel. Kemudian bisa dijumpai adanya kutikula, termasuk juga kemungkinan adanya stomata. Tapi stomata ini bisa dijumpai pada tumbuhan yang berwarna hijau. Artinya ini pada tumbuhan-tumbuhan yang berumur pendek atau pada tumbuhan-tumbuhan yang masih muda atau masih baru. Karena tumbuhan yang masih muda atau masih baru itu memerlukan banyak energi dan memerlukan banyak cadangan makanan, maka stomata-stomata ini juga terdapat pada bagian batang. Cirinya itu batangnya yang berwarna hijau. Kemudian bagian pokok yang kedua adalah korteks, di mana pada korteks ini ada parenkim yang mengandung kloroflas, kemudian memiliki ruang sel yang nyata, kemudian ada juga yang berkembang sebagai aerenkim atau parenkim udara. Kemudian di bagian tepi tersusun atas kolenkim atau jaringan penguat. Kemudian pada rumput-rumputan ini dikuatkan oleh sklerenkim. Jadi kalau pada monokotil, khususnya Gramineae, ini dikuatkan oleh sklerenkim, bukan kolenkim. Kemudian bagian yang ketiga adalah stele. Di dalamnya ada jaringan pengangkut, ada empulur, perikambium, dan juga jari-jari empulur. Nah, kita bahas satu-satu bagian daripada organ batang tersebut. Yang pertama ada berkas pengangkut. Berkas pengangkut ini adalah sistem vaskuler primer pada tumbuhan, di mana untuk vaskuler terdiri atas jaringan pengangkut yang bervariasi dalam ukuran dan susunannya. Nanti kita bisa pelajari bagaimana susunan dari berkas pengangkut. Kemudian untuk empulur, itu terdiri atas parenkim, ruang antar sel yang nyata, kemudian juga bisa mengandung kristal minyak, termasuk juga di dalamnya ada sklereid. Kemudian perikambium, ini disebut juga sebagai vesicle, posisinya dalam perbatasan dengan flum primer, kemudian di bagian luarnya ini dengan endodermis. Nah, jika tanpa endodermis, ini berbatasan dengan korteks. Dan perikambium ini tersusun atas parenkim. Kemudian yang selanjutnya jari-jari empulur. Ini merupakan pita radier yang terdiri atas sel-sel yang berderet mulai dari empulur sampai ke floem. Fungsinya adalah untuk melangsungkan pengaliran makanan ke arah radial. Kadang-kadang terdapat amilum atau juga kristal. Jadi di sini ada yang ditandai merah. Ini yang letaknya berada di antara dua jaringan pengangkut. Itu yang disebut dengan jari-jari empulur. Kemudian untuk struktur batang dari tumbuhan, ini dibedakan antara batang dikotil dan monokotil. Yang pertama untuk epidermis pada batang dikotil itu terdiri dari selapis sel, terdapat stomata dan trikomata lain, dinding sel tebal dan berkutin. Kemudian untuk korteks, bagian dalam berupa endodermis, bagian dalamnya berupa parenkim, luarnya berupa kolenkim.
Kemudian parenkim mengandung kloroflas dan juga klorenkim atau varenkim yang mengandung klorofil. Kemudian bisa juga terdapat adanya sklerenkim. Sedangkan untuk stelenya terdiri dari perikambium, jaringan pengangkut dan juga empulur. Kemudian untuk tipe berkas pengangkutnya terdiri dari kolateral terbuka dan bikolateral. Nah, untuk tipe berkas pengangkut nanti kita akan pelajari di akhir video ini. Kemudian untuk silem, ini berupa protosilem dan juga metasilem. Jadi ada silem yang melakukan pertumbuhan, ada juga pertumbuhannya sudah berhenti. Dan juga di sana ada silem sekunder. Kemudian flame-nya juga ada protoflame, kemudian metaflame dan juga flame sekunder. Nah, kemudian untuk struktur batang dari monokotil, untuk epidermisnya biasanya dilengkapi dengan stomata dan juga trikomata. Kemudian untuk bagian korteks, biasanya batas antara stele itu menjadi bisa jelas, bisa juga tidak jelas. Tapi kebanyakan untuk korteks pada struktur batang monokotil biasanya tidak jelas. Kemudian untuk stele, berkas pengangkut tersebar, tipenya adalah kolateral tertutup. Bisa juga konsentris amfifasal. Kemudian jumlah berkas pengangkut itu biasanya banyak. Perikambium dan empulur itu tidak nyata. Kemudian perikambium dan empulur juga tidak nyata. Kemudian tidak ada kambium kecuali pada beberapa tumbuhan dari ordo Liliales. Dan berkas pengangkut dikelilingi oleh serabut sklerenkim. Nah, di sini kita bahas perbedaan dari tumbuhan dikotil dan monokotil berdasarkan apa yang kita bahas tadi. Untuk dikotil, hipodermisnya berupa kolenkim, sedangkan pada monokotil itu berupa sklerenkim. Kemudian yang selanjutnya, korteks terdiri dari beberapa lapis sel parenkim, sedangkan pada monokotil itu parenkimnya bersambungan. Kemudian untuk endodermis, pada dikotil lapisan selnya kompak bergelombang, pada monokotil itu tidak ada endodermis. Kemudian untuk perikambium, pada tanaman dikotil, parenkim, dan juga sklerenkim. Sedangkan pada monokotil itu tidak berdiferensiasi. Dan yang selanjutnya untuk jari-jari empulur, deretan parenkim di antara berkas-berkas pengangkut. Sedangkan pada monokotil itu tidak adanya jari-jari empulur. Karena ini berhubungan dengan tipe dari berkas pengangkut pada monokotil itu tersebar. Sedangkan pada jari-jari empulur itu melingkar. Kemudian untuk empulur, pada dikotil silinder sentral berupa parenkim, sedangkan pada monokotil itu tidak nyata. Kenapa tidak nyata? Karena di sini untuk batang dari monokotil, karena tadi berkas pengangkutnya tersebar, sehingga mengakibatkan batas-batas antara korteks dan juga sel itu menjadi tidak jelas. Makanya untuk empulurnya pun menjadi tidak nyata. Kemudian berkaitan dengan berkas pengangkut, pada dikotil tipenya adalah kolateral terbuka atau bikolateral, sedangkan pada monokotil tipenya adalah kolateral tertutup atau konsentris amfifasal. Nah, yang disebut dengan kolateral terbuka ini adalah tipe berkas pengangkut yang kalau diilustrasikan itu nampak seperti baji, di mana untuk flem dan silem ini berdampingan, kemudian dibukakan oleh kambium. Jadi antara korteks, antara flem dan silem itu dibukakan oleh kambium. Sedangkan pada kolateral tertutup, flem dan silemnya berdampingan tapi tidak dibukakan oleh kambium atau tidak terdapat adanya kambium. Kemudian bentuknya juga bisa lebih silinder. Kemudian pada dikotil itu ada parenkim flame, sedangkan pada monokotil itu tidak ada parenkim flame. Kemudian pada dikotil tersusun dalam lingkaran untuk berkas pengangkutnya, sedangkan pada monokotil itu tidak tersusun dalam lingkaran atau tersebar. Kemudian bentuk dari berkas pengangkutnya bentuk baji pada dikotil, dan pada monokotil berbentuk lonjong. Kemudian pada dikotil tidak ada seludang berkas pengangkut, sedangkan pada monokotil itu ada seludang berkas pengangkut. Nah, di sini ada tipe berkas pengangkut. Untuk yang A ini adalah tipe kolateral terbuka. Di mana di luar flame itu yang berwarna putih, kemudian selanjutnya di bawahnya itu ada silem, kemudian di antara flame dan silem itu ada kambium. Nah, ini. Jadi
Phloem. Ini phloem. Kemudian xilem. Dibukakan oleh cambium. Sedangkan untuk kolateral tertutup ini adalah yang C. Jadi kolateral tertutup itu yang C ilustrasinya, dan untuk yang E itu adalah bikolateral terbuka. Jadi ada phloem luar, kemudian cambium luar, kemudian ada xilem di bawahnya. Nah, ini kalau bikolateral terbuka, di paling luar ini ada phloem luar, kemudian cambium luar, kemudian ada xilem luar, kemudian ada xilem, kemudian ada cambium dalam dan phloem dalam. Jadi diurutkan dari luar, ada phloem luar, cambium luar, xilem, kemudian cambium dalam dan phloem dalam. Nah, itu untuk bikolateral terbuka. Kemudian pada pengamatan di mikroskop, kemungkinan yang bawahnya yang akan kita lihat. Kalau yang atas itu adalah skema untuk ilustrasi dari posisi tipe berkas pengangkut. Nah, kemudian untuk yang G dan I, untuk yang GH itu adalah konsentris ampikibral, di mana untuk posisi xilem itu lebih dalam daripada phloem, dan sebaliknya untuk I dan J itu adalah konsentris ampifasal, di mana untuk phloem letaknya lebih dalam daripada xilem. Nah, sebagai jembatan keledai, di sini ada ampikibral dan amfifasal. Untuk mengingatnya, untuk ampikibral kita ingatkan kibralnya, yaitu K, kita ingat ke xilem. Sedangkan untuk amfifasal, V-nya kita ganti dengan F, yaitu ke phloem. Jadi untuk ampikibral dan amfifasal, untuk K dan V-nya itu menggantikan xilem dan juga phloem, di mana untuk letaknya itu berada di dalam atau lebih dalam. Jadi kalau ampikibral, kibral, xilem itu berarti posisi xilemnya berada di dalam daripada phloem. Kemudian untuk ampifasal, fasal, VV ganti F, phloem, jadi phloemnya berada di dalam atau lebih dalam daripada xilem. Itu hanya sebagai jembatan keledai untuk mengingat kita untuk bisa membedakan antara konsentris ampikibral dan amfifasal. Nah, ini gambar perbandingan antara batang dikotil dan monokotil, di mana untuk batang dikotil ini memiliki batas yang jelas antara korteks dan juga stele. Sedangkan pada yang gambar yang samping, ini korteks dan stelenya tidak bisa kita bedakan karena di sini sangat bias. Kemudian untuk berkas pengangkut, ini jelas kolateral terbuka, kemudian posisinya melingkar, sedangkan pada monokotil itu tersebar. Berkas pengangkutnya dan tipenya adalah kolateral tertutup. Di sini antara phloem dan juga xilem itu tidak terdapat adanya cambium. Oke, jadi secara anatomi batang tadi kita sudah bahas ada 3 bagian pokok, yaitu epidermis, korteks, dan stele. Oke, untuk pembahasan anatomi kita anggap selesai dan kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya secara morfologi, tapi tidak di sini, kita lanjutkan di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi.